Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, marilah kita awali Jumat perdana di bulan Rabiul Awal ini dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Pada siang hari ini kita bisa berwajah, bisa saling bertatap muka, berkumpul kembali dalam kondisi sehat walafiat, dan salawat serta salam marilah tetap kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita yang hadir di majelis siang hari ini termasuk kepada hamba-hambanya yang telah mendapatkan syafaatul husna ila yaumil qiyamah. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, dahulu terdapat peristiwa atau mungkin tahun lalu ada peristiwa polisi saling tembak sesama polisi, sehingga beritanya menjadi viral gara-gara proses penyidikannya dirintangi, kemudian barang buktinya hilang, sampai akhirnya kasus itu istilahnya menyangkut, bisa membuat Jenderal Bintang 2 kemudian menjadi pesakitan. Ada juga kasus orang yang melakukan tindak pidana korupsi, pimpinannya melakukan tindak pidana korupsi, ternyata anak buahnya justru ikut menjadi pesakitan. Dari dua contoh ini, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, seringkali kita melakukan perbuatan yang sebetulnya dalam hati nurani kita tidak sreg, tidak sesuai dengan kebenaran. Namun apa mau dikata? Yang satu, yang kisah di awal tadi Khotib sampaikan, polisi saling baku bunuh. Ternyata yang membunuh adalah seorang bintara yang bakatnya sangat rendah. Gara-gara ditekan oleh pimpinan, anak muda polisi baru ini tidak berani untuk melawan atasan. Yang jelas-jelas perintah membunuh itu maupun dia polisi, mau dia hakim, mau dia tentara sekalipun, kalau bukan karena putusan pengadilan, tidak boleh kita mengambil hak atau nyawa milik orang lain. Kemudian ada bawahan yang mungkin baru PNS awal, anak muda yang baru keterima menjadi pegawai, gara-gara atasannya melakukan korupsi, ternyata anak ini juga ikut terseret. Tentu penyesalan ada di akhir. Gara-gara atasan saya jadi narapidana, dan lain sebagainya. Keluh kesah pasti akan muncul di belakang. Kenapa kali ini saya sampaikan jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, fenomena semacam ini sebagaikan gunung es, akan terus berulang dan berulang. Tidak akan ketemu titik akhirnya. Apalagi di musim-musim saat ini, para lulusan kerja dari lulusan S1, S2 perguruan tinggi sedang berlomba-lomba untuk menjadi calon pegawai negeri, berlomba-lomba untuk menjadi calon polisi, berlomba-lomba untuk menjadi calon tentara. Apakah salah, Ustaz, dengan polisi, dengan tentara? Tentu tidak. Profesi menjadi guru,
profesi menjadi hakim, profesi menjadi tentara, semua mulia. Profesi-profesi yang tentu akan menghasilkan amal yang baik dan pahala bagi yang menjalaninya. Namun akan menjadi kontradiksi, akan menjadi bertentangan jika yang menjadi tentara, yang menjadi polisi, menjadi abdi negara, menjadi PNS ternyata orang-orang yang hanya mengejar urusan dunia. Ketika disuruh atasannya bunuh, dia membunuh. Padahal secara hukum, baik itu hukum Islam ataupun hukum negara tentu tidak diperbolehkan. Penyesalan pasti ada di belakang. Tidak mungkin penyesalan ada di awal. Apa yang saya sampaikan ini, jamaah-jamaah Allah. Ketika orang diadili di pengadilan, saya disuruh Menteri A untuk korupsi, saya disuruh atasan A untuk membunuh. Selalu melimpahkan kesalahan itu kepada orang lain. Selalu melimpahkan kesalahan kepada, kalau tidak karena saya mabuk-mabukan, kalau tidak karena saya ditekan atasan, saya tidak akan melakukan hal-hal semacam itu. Selalu pengakuan, penyesalan munculnya di akhir. Kenapa saya sampaikan? Sesungguhnya tabiat manusia, ketika dia sudah melakukan, ketika dia tidak mampu berpikir jernih, entah dia mau melakukan penganiayaan, melakukan tindak pidana yang lain, tentu ketika melakukan secara sadar dia tidak akan berpikir, saya nanti akan masuk penjara, anak istri makan apa, tentu tidak akan terpikir. Namun di belakang setelah itu pasti akan ada penyesalan. Kenapa saya ulang-ulang kalimat ini, jamaah Allah? Sesungguhnya di akhir zaman nanti, setan akan membuat pengakuan. Dulu-dulu saya selalu jadi kambing hitam, selalu menyalahkan gara-gara setan lewat, atau mungkin gara-gara ilmu hitam, saya membunuh orang, saya menyantet orang, saya korupsi, saya membunuh dan lain sebagainya. Nanti jamaah-jamaah Allah di akhir zaman, ketika pengadilan hisab itu dimulai oleh Allah, amal-amal itu sudah mulai dihitung, selesai dihitung di padang mahsyar nanti, setan akan berkhutbah, akan menyampaikan pengakuan, akan menyampaikan pidato kalau bahasa sekarang ini. Kalian-kalian yang menyalahkan saya, yang mengkambing hitamkan saya, setan dalam hal ini, setan akan memberikan pembelaan. Seperti di pengadilan, dia akan melakukan pembelaan. Apa pidato yang disampaikan oleh setan itu? Jamaah bisa melihat di surat Ibrahim ayat 22, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fahthlaftukum. Di akhir zaman nanti ketika hisab sudah diselesaikan, kemudian setan ini akan berkhutbah, akan berpidato. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku mengingkari. Tidak ada kekuasaan bagiku sedikit pun terhadapmu, kecuali aku sekedar menyerumu. Jadi, sekali lagi, kalau para jamaah mengatakan saya di luar kontrol, saya kesetanan, omong kosong, tidak ada. Sekali lagi, kalau ada yang kemudian mengkambing hitamkan setan, di sini disebutkan setan sendiri yang mengaku, saya, setan dalam hal ini, kalau kita membaca tafsir surat Ibrahim ayat 22, saya itu tidak bisa berkuasa atas kalian, atas manusia. Aku tidak sanggup untuk menguasai kalian. Sekedar apa? Di sini disebutkan, kecuali aku hanya menyuruhmu, hanya berbisik. Itu ada korupsi, itu kalian beli obat-obatan terlarang, kalian mabuk-mabukan, hanya menyuruh saja. Sebenarnya kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Karena sekali lagi setan hanya bisa menyuruh, bukan berkuasa di atas manusia. Kemudian wa makana li 'alaikum min sultanin illa an da'atukum fastajabtum li. Wala talumuni walumu anfusakum. Lantas kalian mematuhi seruanku, oleh karena itu janganlah mencercaku. Setan di akhir zaman nanti akan berkata, jangan kalian salahkan saya. Setan mengatakan, salahkan dirimu sendiri. Ma'ana bimusrihikum wa ma'antum bimusrihi. Aku tidak dapat menjadi penolongmu dan kamu pun tidak dapat menjadi penolongku. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl inna dhalimina lahum adzabun alim. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu menyekutukanku dengan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang zalim akan mendapatkan siksaan yang amat. Setelah kita diadili oleh Allah di padang mahsyar,
pengadilan hisab sudah selesai, kemudian yang saya sebutkan tadi, jamaah-jamaah yang dengan Allah, yang masuk menjadi polisi hanya ABS, asal Bapak senang, yang menjadi pegawai asal Bapak senang, asal saya bisa kaya, asal dapur saya bisa mengepul, nanti di akhir zaman, kalian, saya sekali lagi saya garis bawahi, panjenengan yang orientasi bekerja hanya untuk menumpuk harta, asal Bapak senang, asal komandan senang, asal atasan senang. Ini di ayat 21, Ibrahim ayat 21 dikatakan, wa barazulillahi jami'an faqala du'afa'u lilladzina istakbaru inna kunna lakum taba'an fahal antum mughnuna anna min adabillahi syai'. Nah, orang-orang yang tadi, yang lemah tadi, yang bawahan-bawahan lemah tadi, di padang mahsyar menghadap hadirat Allah, kalau orang-orang lemah tadi berkata kepada orang-orang yang sombong tadi, atasan, bos, dan lain sebagainya, sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikut. Maka dapatkah engkau menyelamatkanku dari azab Allah meski sedikit saja? Qalu law hadana Allahu lahadainakum sawa'un 'alaina ajzi'una am sabarna malana min mahis. Mereka menjawab, bos Anda, komandan Anda, atasan Anda akan menjawab, yang tadi pencari uang tadi, mereka akan menjawab, sekiranya Allah memberi petunjuk kepada kami, niscaya kami dapat memberi petunjuk kepadamu. Sama saja bagi kami, bagi kita mengeluh ataupun bersabar, kita tidak memiliki tempat sama sekali untuk melarikan. Jamaah-jamaah kepada Allah, sebagai penutup, saya khotib tutup dengan satu athar dari seorang sahabat Nabi yang bernama Huzaifah ibnul Yaman. Sahabat Huzaifah ini punya kebiasaan untuk mempelajari hal-hal negatif. Ya, kalau sahabat lain itu belajar hadis, tafsir, fikih, balaghah, mantik, dan lain sebagainya, ilmu-ilmu diniyah. Tapi sahabat Huzaifah ini punya kebiasaan untuk selalu mempelajari hal-hal negatif, ilmu-ilmu yang negatif. Bukan bertujuan untuk kemudian dia jadi koruptor. Kalau dia ingin jadi orang jahat, atau dia ingin menjadi pesakitan, narapidana, ketika dia belajar ilmu-ilmu yang jelek itu. Tidak. Tujuannya untuk apa? Sahabat Huzaifah pelajari hal-hal yang jelek, negatif tadi. Supaya apa? Supaya dia lebih memiliki ketebalan ketika nanti diajak mabuk, tentu tidak mau ikut mabuk. Diajak untuk mencuri, tentu tidak mau ikut mencuri karena tahu dosanya. Ketika sahabat yang lain bertanya kepada Huzaifah ibn Yaman, dikatakan, ya Huzaifah, ayul fitani asyad. Ditanyakan oleh sahabat yang lain, wahai sahabat Huzaifah, apa fitnah yang paling kejam? Saya terjemahkan, fitnah yang paling kejam itu adalah ketika di hadapan kalian sudah jelas kebenaran dan kebatilan. Sudah jelas di depan kalian hak dan kebatilan, tapi kalian diam saja. Diam saja ketika diberi opsi, Anda mau korupsi atau Anda saya mutasi. Katakan kebenaran. Kulil haq walau kana murah. Kalau Anda takut, ya siap-siap saja. Orang-orang munafik pasti akan memilih jalan tengah. Dia akan diam. Karena orang-orang munafik ini disebutkan dalam surat An-Nisa, tempatnya adalah di kerak neraka, di dasar neraka. Neraka yang paling bawah. Bidarki asfali minan nar. Orang-orang munafik yang cari aman, ya, saya takut dimutasi, saya takut dapur tidak ngebul. Dia pasti akan diam. Korupsi atau tidak, pasti dia akan milih diam. Tapi kalau lebih condong korupsi, nah itu siap-siap saja. Tempatnya adalah di neraka. Lebih berat lagi kalau saya tidak menyampaikan kebenaran dan kebatilan. Mungkin di sini ada yang dosen, mungkin di sini ada yang pendakwah, mungkin di sini ada yang menjadi guru, di sini ada yang menjadi pejabat. Kalau panjenengan diam saja dengan adanya kemungkaran, dengan adanya kebatilan, ya, tidak menyampaikan, Pak, itu loh ada yang mabuk-mabukan, benar atau salah? Saya, misalnya yang di depan ini, diam saja, Mas, atau Ustadz ditanya, itu ada yang mabuk-mabukan, itu benar atau tidak? Saya diam saja, maka julukilah saya sebagai syaitonul ahras, sebagai setan yang bisu. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'd. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, di khutbah yang kedua ini kita sudah sebagai pesan terakhir sebelum kita laksanakan sholat Jumat, kita sudah memasuki bulan ketiga, yaitu bulan Rabiul Awwal. Orang Jawa menyebutnya bulan mulut. Mari kita tinggalkan hal-hal yang tidak berguna, yang sudah kita sering lakukan di 2 bulan awal kemarin, di bulan Hijriah. Kita isi bulan ini dengan penuh dengan majelis-majelis yang mengunggulkan, yang memuji, yang mengunggulkan Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai hari kemarin sama saja dengan hari ini. Tidak ada perubahan. Sesungguhnya itu adalah orang-orang yang merugi. Mari setelah Jumat ini, semoga kita bisa menjadi orang yang membuat perubahan di masyarakat.